Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas penyakit untuk motor Yamaha Aerox ya. Jadi ini keluhannya itu dia pas kita gas langsung kita turunin itu suka mati-mati motor. Dan untuk kondisi RPM-nya juga nggak stabil ya. Biasanya itu pengaruhnya dari throttle body, bagian throttle body sama bagian sensor ISC nya. Nah setelah saya cek menggunakan komputer, ini bagian sensor kebacanya RPM ya, bagian RPM nya itu nggak stabil. Nah, makanya dia ngasih tanda warna merah. Nah yang lainnya pada warna hijau ya, cuma bagian RPM nya itu yang warna merah. Dan hasilnya juga perlu diperbaiki. Nah kalau sudah seperti ini, nanti kita coba bersihin dulu. Kita bongkar bagian throttle bodinya, kita bersihin bagian sensor ISC nya. Nah nanti kalau setelah kita bersihin, nanti kita cek menggunakan komputer lagi apakah masih error apa enggak. Nanti kelihatan ya kalau kita menggunakan komputer, bagian sensor injeksinya kebacanya lebih maksimal. Oke, ini untuk bagian throttle bodinya udah saya lepas. Nah ini udah saya cek ya, bagian dalam throttle bodinya juga itu hitam, itu udah numpuk kotoran ya. Nah, nanti kita cuci bersih menggunakan bensin. Kalau sudah kita cuci bersih bagian throttle bodinya, bagian sensor ISC nya, setelah itu baru kita cek menggunakan komputer ya. Nah ini untuk sensor ISC nya itu numpuk kotoran juga ya. Oh ya, satu lagi untuk pembongkaran seperti sensor ISC, pembongkaran throttle body ya, itu usahakan kalau kita setelah pemasangan kita reset menggunakan komputer. Oke, kita lanjut pembersihan bagian throttle bodinya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita kalau mau mempraktekin di rumah, nanti kita bersihin dulu bagian throttle bodinya untuk hasil lebih maksimal. Nanti kita semprot menggunakan carbo cleaner, jadi nanti biar kotorannya lebih gitu ya, hilangnya lebih maksimal. Kalau menggunakan bensin doang kadang nggak, hasilnya juga nggak maksimal ya. Nah ini kita semprot menggunakan carbo cleaner. Nah itu terlihat itu ya, kotorannya keangkatnya lebih maksimal, bersihnya juga lebih maksimal. Dan untuk bagian apa namanya, kayak lubang-lubang yang ada di throttle bodinya, kita semprot saja menggunakan carbo cleanernya. Oke, sudah kita bilas lagi menggunakan bensin ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita semprot saja menggunakan angin dari kompresor ya. Untuk teman-teman yang tidak punya kompresor ya, bisa dilap bagian dalam throttle bodinya menggunakan lap bersih ya. Setelah kita menggunakan lap bersih, kita diemin aja ya, biar nanti kering sendiri nanti bagian itunya, throttle bodinya. Nah. Oke, kalau sudah ini terlihat ya, ini ya bagian throttle bodinya lebih bersih
kalau kita menggunakan carbo cleaner. Oke, kita lanjut untuk bagian sensor ISC nya. Nah, oh ya, saran dari saya, kita itu ya, kalau kita membongkar bagian sensor ISC, kita cek juga ini bagian per sensor ISC nya. Kadang kalau per sensor ISC nya rusak, ngaruh juga ya untuk putaran mesinnya nggak stabil, motor mati-mati. Ngaruh juga untuk bagian apa namanya, per sensor ISC nya kalau rusak. Ya kalau sudah rusak, bagusnya sih diganti ya. Kalau kita lurusin secara manual, kadang hasilnya nggak maksimal ya. Nah, ini untuk seal bagian sensor ISC dan bagian throttle bodinya, jangan kita cuci menggunakan bensin ya. Kita semprot-semprot aja. Kalau nggak kita semprot ya kita lap-lap pakai lap bersih. Kalau kita cuci pakai bensin, yang ada malah sealnya itu melar ya, soalnya kan bahannya bahan dari karet tuh. Nah, ini setelah kita cuci bersih semua, tinggal kita rakit ya. Ini untuk sensor ISC nya ini kita kasih jarak kurang lebih 1 sampai 2 mili ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kan kita tinggal kita reset menggunakan laptop. Untuk motor Yamaha sendiri, dia nggak bisa manual untuk meresetnya ya, harus menggunakan laptop. Kalau manual nggak bisa ya. Kadang kalau sudah kita bersihin, udah kita cuci, biarpun udah kita ganti yang baru, nanti sensor ISC nya kalau tidak di reset, hasilnya masih nggak maksimal ya. Kadang RPM juga masih turun naik ya. Pokoknya diusahakan setelah kita cuci, kalau kita cuci apa kita ganti bagian-bagian throttle bodinya, usahakan kita reset menggunakan laptop. Oke, kita langsung saja ini kita perakitannya. Setelah kita rakit bagian throttle bodinya, nanti kita pasangin lagi aja ya ke motornya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, sesudah dan setelah dibersihin ya. Oke, ini kondisinya udah saya pasangin lagi ke motornya. Tinggal kita reset menggunakan laptop, kita cek menggunakan laptop apakah sensor ISC nya atau RPM nya sudah stabil apa belum. Nah, ini untuk sensornya ini dia ada di dekat aki itu ya, untuk sensor menyambungkan ke laptopnya. Dan hasilnya normal. Oke, untuk bagian RPM hasilnya sudah normal. Tadi sebelum kita cuci bersih, dia ngasih kode atau ngasih tanda warna merah ya. Kalau sekarang warnanya udah hijau semua, hasilnya juga udah normal. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.